Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai materi kimia kelas 12 untuk kimia unsur. Nah, di sini ada ringkasan untuk beberapa sifat dari periodik unsur. Jadi, di sini ada perempatan, ada kuadran 1 dan kuadran 3. Untuk kuadran 1, di sini adalah sifat-sifat periodik unsur yang awalan hurufnya berupa vokal. Ada A, afinitas elektron, kemudian ada A lagi, asam, kemudian ada I, ionisasi atau energi ionisasi, ada E, elektronegativitas, dan ada O adalah oksidator. Ini adalah sifat-sifat yang awalan hurufnya berupa vokal. Nah, konsepnya untuk sifat-sifat yang berada di daerah kuadran 1, itu nanti ketika posisinya semakin ke kanan dan semakin ke atas dalam tabel periodik unsur, kelima sifat ini semakin besar atau bertambah. Kemudian di kuadran 3 atau di sisi kiri bawah, di sini ada sifat-sifat yang awalannya berupa konsonan. Ada jari-jari C, ada logam L, ada basa B, dan ada reduktor. Untuk sifat-sifat yang berada di kuadran 3 atau yang awalannya berupa konsonan, ini semakin ke kiri posisinya dan semakin ke bawah posisinya dalam tabel periodik unsur, keempat sifat ini dia semakin besar atau semakin bertambah. Nah, ini adalah konsep dasar untuk menentukan sifat-sifat dalam periodik unsur. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari masing-masing golongan yang ada. Nanti kita akan mempelajari juga soal-soal dan pembahasannya ya. Yang pertama adalah golongan 1A atau alkali. Di sini ada Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. H tidak termasuk karena H itu non-logam ya. Di sini yang kita bicarakan adalah unsur-unsur yang merupakan suatu logam dalam golongan 1A atau alkali. Nah, aslinya untuk sifat-sifatnya kita bisa menggunakan perempatan yang tadi ya. Jadi kan tadi jari-jari itu dia masuk ke dalam konsonan, berarti konsonan itu ketika dia semakin ke bawah, itu dia semakin besar. Kemudian kereaktifannya dari atas ke bawah dia semakin besar dan sifat basanya dia semakin kuat. Nah, untuk golongan 1A semakin ke bawah atau dari atas ke bawah titik lelehnya dia makin rendah. Jadi ini anak panahnya ke bawah artinya dia semakin besar. Nah, sifat yang lainnya, karena golongan 1A ini dia kalau kita konfigurasikan nanti elektron valensinya adalah 1, maka dia memiliki 1 elektron terluar. Kemudian dia sangat reaktif. Jadi golongan 1A atau unsur-unsur yang berada di golongan 1A ini, logam-logamnya kalau kita masukkan ke dalam air nanti dia dapat bereaksi. Nah, nanti dia akan bisa menimbulkan ledakan dan bisa mudah terbakar. Nah, ini pertanyaan yang sering dikeluarkan bahwa alkali itu diperoleh dari proses elektrolisis lelehan atau leburan garamnya. Kemudian dia larut dalam air. Artinya ketika dia larut dalam air, dia mau bereaksi dengan air. Kemudian warnanya lah. Nah, ini dari unsur golongan 1A itu dia mempunyai warna khusus. Litium Li berwarna merah, natrium dia berwarna kuning, kemudian kalium dia berwarna ungu, rubidium atau Rb dia berwarna merah, dan cesium atau Cs dia berwarna biru. Yang kedua adalah golongan 2A atau alkali tanah. Ya, untuk aturan semakin ke bawahnya, jadi semakin ke bawah. Ini ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nanti berilium di sini itu merupakan unsur yang berada di golongan 2A yang dia bersifat amfoter ya. Kalian pasti pernah dengar istilah amfoter di materi asam basa di kelas 11. Apa itu amfoter? Jadi amfoter itu dia bisa bersifat asam, dia juga bisa bersifat basa, khusus berilium. Nah, untuk sifat-sifat yang masuk ke dalam perempatan tadi secara umum saja ya, ini jari-jari dia dari atas ke bawah semakin besar karena jari-jari kan termasuk ke dalam sifat yang awalannya konsonan. Kemudian kereaktifan dari atas ke bawah juga semakin bertambah, sifat basanya pun makin kuat. Titik lelehnya dari atas ke bawah itu semakin rendah. Jadi
Untuk alkali dan alkali tanah itu hampir mirip ya untuk sifat-sifatnya. Nah, golongan 2A kalau kita konfigurasikan nanti elektron terluarnya itu kan dia mempunyai 2 ya elektron valensinya. Kemudian dia reduktor kuat, tapi dia lebih lemah kalau kita bandingkan dengan 1A ya. Karena tadi kan ada ya reduktor itu masuk konsonan, semakin ke kiri dan semakin ke bawah dia semakin besar. Nah, kalau kita bandingkan golongan 1A dan 2A kan lebih kiri yang golongan 1A. Makanya reduktornya itu lebih kuat yang 1A. Dia sangat reaktif, artinya ketika dimasukkan ke dalam air dia juga akan bereaksi bisa menimbulkan ledakan, tapi lebih reaktif golongan 1A tetap. Kemudian reaksi dengan air berlangsung lambat, dia punya warna nyala, berilium dan magnesium itu warna nyalanya putih, kalsium itu jingga, kemudian strontium itu warnanya merah, dan barium itu berwarna hijau. Nah, ini harus kalian hafalkan ya, kalian cermati untuk warna-warnanya karena sering ditanyakan. Yang berikutnya adalah golongan 7A atau halogen. Ada F, Cl, Br, I, At. Antimon di sini nanti dia masuk ke dalam radioaktif ya. Radioaktif ini akan dikupas tuntas atau dibahas lebih lanjut di mata pelajaran fisika. Aslinya kimia ada, tapi dia sebagai bahan pengayaan karena di fisika sudah diajarkan secara detail untuk bab radioaktif. Oke, kita akan menuju ke sifat-sifatnya. Di sini sifat-sifatnya yang kita bicarakan tetap dari atas ke bawah ya nih. Nah, karena golongan 7A atau halogen ini termasuk non-logam, titik leleh dan titik didihnya itu dari atas ke bawah atau semakin ke bawah dia semakin besar. Kalau tadi kan alkali dan alkali tanah karena dia logam, maka dari atas ke bawah titik lelehnya malah makin rendah. Nah, jari-jarinya pun sama, dia semakin besar dari atas ke bawah. Ini kan masuk ke dalam sifat yang awalan konsonan. Tapi kereaktifannya semakin berkurang ya dari atas ke bawah untuk golongan 7A. Kemudian sifat oksidatornya melemah. Kenapa bisa melemah? Oksidator kan termasuk ke dalam sifat yang vokal tadi. Nah, vokal itu semakin ke kanan dan semakin atas dia semakin besar. Artinya kalau di sini aturannya dia semakin ke bawah ya benar. Dia kalau dari atas ke bawah sifat oksidatornya melemah. Oke, golongan 7A dia memiliki 7 elektron valensi. Kemudian ditemukan di alam dalam bentuk senyawa. Karena dia reaktif ya, dia sangat reaktif. Jadi tidak ditemukan ya FF sendiri tidak, tapi dia dalam bentuk senyawa karena reaktif itu. Nah, kemudian dia ditemukan dalam bentuk diatomik. Jadi nanti adanya F2, Cl2, Br2, I2 seperti itu. Nah, kemudian ini untuk asam-asam halida. Jadi ini ada kekuatan asam dan sebagainya. Nah, untuk sifat reduktornya ini kekuatannya HF itu paling kecil ya, paling lemah kalau dibandingkan dengan HCl, kemudian dibandingkan dengan HBr, dan yang paling kuat atau paling besar di sini adalah HI, asam iodida ya. Untuk kekuatan asam yang paling kuat adalah HI. Nah, dari HF, HCl, HBr, HI yang paling kuat asamnya adalah HI, asam iodida. Untuk reaktifannya dia terbalik. Nah, kalau tadi untuk sifat reduktor dan kekuatan asam itu yang paling kuat adalah HI, nah untuk reaktifan HI ini malah paling lemah. Jadi HI paling lemah, diikuti HBr, HCl, dan yang paling kuat adalah HF atau asam fluorida. Untuk titik didihnya pun, nah kalau ini khusus ya, titik didihnya ini kan berkaitan dengan jari-jarinya nanti. Nah di sini yang paling kecil itu adalah HCl, kemudian yang paling besar titik didihnya adalah HF. Berikutnya untuk golongan 8A atau gas mulia. Nah, kenapa dikatakan mulia? Karena dia sudah stabil ya, sudah memenuhi aturan oktet dan duplet. Semakin ke bawah titik leleh dan titik didihnya dia semakin besar, jari-jarinya semakin ke bawah semakin besar, energi ionisasinya kalau dari atas ke bawah dia semakin kecil.
Nah, sifat umumnya dia memiliki 8 elektron valensi atau oktet, kecuali helium dia mempunyai 2 elektron valensi atau duplet ya. Nah, karena dia sudah oktet dan duplet, dia itu stabil, sehingga karena stabil dia itu sukar bereaksi ya, karena konfigurasi elektronnya sudah penuh itu tadi. Nah, di alam dia ditemukan dalam bentuk monoatomik. Mono artinya satu, berarti ya He sendiri, Ne sendiri, Ar sendiri, dan sebagainya. Nah, untuk gas mulia yang paling banyak dijumpai di luar angkasa itu adalah helium. Helium ini sering digunakan di untuk balon udara. Kemudian untuk gas yang paling banyak ditemui di atmosfer adalah argon. Nah, untuk golongan gas mulia itu aslinya dia sudah stabil atau sukar bereaksi. Tapi ada beberapa dari unsur golongan 8A ini yang dapat membentuk senyawa. Jadi melalui proses sintetis. Jadi senyawa yang dibuat ya di sini yaitu gas mulia yang energi ionisasinya kecil dengan unsur yang keelektronegatifannya tinggi. Biasanya yang bisa direaksikan dengan unsur lain ini adalah xenon, ini bisa kita lihat, dan krypton atau Kr. Nah, itu untuk pembahasan golongan. Selanjutnya kita akan ke pembahasan mengenai periode. Nah, kita ke periode 3. Ini ya, ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Nah, Na sampai dengan Al ini termasuk unsur-unsur yang merupakan suatu logam. Khusus silikon, dia termasuk semilogam atau metaloid. Nah, fosfor sampai dengan argon, dia termasuk ke dalam suatu non-logam. Kemudian bagaimana kecenderungan sifatnya? Nah, natrium dan magnesium itu dia akan membentuk basa. Untuk aluminium itu amfoter. Tadi ada juga ya amfoter yang lain, berilium. Jadi yang bisa amfoter itu aluminium dan berilium atau Be. Kemudian silikon sampai dengan klorin dia membentuk, ini bukan basa ya, maaf. Dia membentuk asam. Kemudian untuk Ar dia tidak bersenyawa. Kenapa tidak bersenyawa? Tadi Ar ini masuk ke dalam golongan 8A, dia sudah stabil. Kemudian untuk bentuk molekulnya ya, bentuk kisinya. Jadi untuk natrium sampai dengan aluminium, ada natrium, magnesium, aluminium, dia termasuk ke dalam kristal logam. Silikon dia kristal kovalen raksasa. Kemudian fosfor dan sulfur dia termasuk ke dalam molekul poliatom. Jadi nanti dia bisa bergabung dengan atom-atom yang lain ya. Tapi kalau misal dia sendiri pun P itu nanti akan membentuk P4 dan S8. Makanya disebut poliatom, banyak atomnya P4 dan S8. Kalau klorin itu dia atom Cl2. Kalau Ar monoatom, ya dia berdiri sendiri. Nah, untuk sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang di perempatan tadi aslinya. Jadi kalian cukup mempelajari perempatan yang vokal konsonan kuadran 1 dan kuadran 3 itu tadi. Nanti kita bisa menentukan sifat-sifatnya karena itu universal. Kecuali untuk golongan 8A nanti ada sifat-sifat khusus biasanya. Ini ya. Misal kita ambil yang sebelah kiri aja. Jadi kalau menghafalkan salah satu aja, saran saya perempatan itu tadi aja cukup sih. Untuk semakin ke kiri, jari-jari atomnya semakin besar, kemudian sifat logamnya makin besar, sifat basanya makin kuat, dan reduktornya makin kuat. Nah, ini tadi kan yang sifat-sifat awalannya konsonan kan? Nah, kalau sifat-sifat yang awalannya vokal, energi ionisasi, elektronegatifan, asam, dan oksidator itu semakin kuat ketika semakin ke kanan. Oke, konsep yang terakhir sebelum kita ke pembahasan soal ini adalah unsur-unsur yang berada di periode 4, tapi khusus untuk yang transisi ya, golongan B. Di sini ada skandium, titanium, vanadium,
krom, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Ini sifat umumnya, sering sekali ditanyakan sifat-sifatnya. Kalian harus menganalisis sifat-sifat. Yang pertama, untuk periode 4 dia sifatnya adalah logam. Ini secara umum dia paramagnetik. Aslinya yang paramagnetik itu ini. Skandium sampai dengan magnesium itu dia bersifat paramagnetik. Kemudian besi, kobalt, dan nikel itu aslinya dia ferromagnetik. Kemudian tembaga dan seng ini adalah diamagnetik ya. Nah, kenapa secara umum bersifat paramagnetik? Karena di sini untuk subkulide itu elektron-elektronnya tidak berpasangan, sehingga secara umum periode 4 itu dia bersifat paramagnetik. Kemudian dapat membentuk senyawa-senyawa yang berwarna. Dia memiliki beberapa bilangan oksidasi, dapat membentuk ion kompleks, dan yang terakhir dia dapat bertindak sebagai katalis. Apa itu katalis? Katalis di sini adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya laju reaksi. Mempercepat terjadinya reaksi ya, tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Oke, itu untuk konsep dari kimia unsur. Sekarang kita akan menuju ke pembahasan soalnya. Nah, soal yang pertama, pernyataan yang tepat tentang cara memperoleh logam alkali tanah adalah yang mana? Alkali dan alkali tanah ini untuk memperolehnya sama ya, dia menggunakan elektrolisis. Tapi elektrolisis apa? Elektrolisis lelehan atau leburan garamnya. Sehingga soal yang nomor 1 ini jawabannya adalah yang C. Kemudian yang berikut adalah sifat yang paling sesuai untuk golongan gas mulia adalah yang mana? Gas mulia tadi adalah unsur yang berada di golongan 8A ya. Yang pertama, memiliki susunan elektron valensi yang berjumlah 8. Aslinya benar, tapi kurang tepat. Kenapa? Tidak semua unsur yang berada di golongan 8A itu 8. Karena khusus He atau helium, dia jumlahnya adalah 2. Bukan 8 ya. Oke, kemudian yang berikutnya memiliki elektron valensi yang memenuhi aturan oktet. Benar, oktet aslinya untuk golongan 8A, tapi balik lagi, khusus helium tadi dia bukan oktet, tetapi dia duplet. Jadi khusus ya. Jadi ini sudah benar tapi kurang tepat. Kita kan harus mencari pernyataan yang tepat. Oke. Berarti A bukan, B bukan, C terdapat sebagai unsur bebas di alam. Iya ya, golongan 8A itu kan dia bebas di alam. Dia suka bereaksi, dia sudah stabil, dan dia bebas di alam. Dalam bentuk monoatomik kita menemuinya, sehingga jawabannya yang C. Analisis saja kenapa D dan E salah. Pilihan D memiliki susunan elektron terluar yang berjumlah 8 sehingga bersifat inet atau lembam. Karena dia berjumlah 8, jadi dia sifatnya dia stabil ya. Kemudian yang E tidak dapat direaksikan dengan unsur lain karena sangat stabil. Secara umum dia memang tidak bisa direaksikan dengan unsur lain karena sudah stabil. Tapi ada 2 unsur dari golongan gas mulia seperti yang saya jelaskan tadi. Ada yang dapat disintetis, jadi dapat direaksikan dengan unsur lain, yaitu kripton dan xenon. Jadi yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang C ya, terdapat sebagai unsur bebas di alam. Oke, lanjut nomor berikutnya. Pada umumnya, unsur transisi bersifat paramagnetik. Hal ini disebabkan karena apa? Tadi saya mengatakan kenapa transisi itu bersifat paramagnetik, kata kuncinya ada subkulit D. Nah, pilihan jawaban yang subkulit D ini hanya pilihan C dan pilihan D. Jadi kita tinggal analisis saja antara pilihan C dan pilihan D. Pilihan C, semua subkulit D terisi penuh elektron yang berpasangan. Bukan ya, tadi saya menjelaskan kenapa paramagnetik, karena di subkulit D itu ada elektron-elektron yang tidak berpasangan. Sehingga untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 4.
Unsur-unsur halogen bersifat sangat reaktif dengan urutan keelektronegatifan F paling besar, kemudian diikuti Cl, diikuti Br, dan diikuti I, sehingga ditemukan di alam dalam wujud garamnya. Penyebab kereaktifan golongan ini adalah yang mana? Oke, kita akan analisis. Memiliki energi ionisasi yang relatif tinggi. Halogen itu berada di sebelah kanan. Aslinya benar, dia memiliki energi ionisasi yang relatif tinggi, tapi kalau hubungannya dengan kereaktifan itu bukan ya. Kemudian pilihan B memiliki susunan elektron yang tidak stabil, bukan juga. Pilihan C memiliki susunan elektron terluar atau elektron valensi jumlahnya 7. Memang benar elektron terluar atau elektron valensi dari halogen itu adalah 7, tapi ini tidak ada hubungannya dengan kereaktifan dari golongan 7A. Nah, hubungannya apa? Jawaban yang tepat itu adalah keelektronegatifan yang tinggi. Keelektronegatifan atau elektronegativitas itu termasuk sifat yang vokal ya, artinya dia semakin ke kanan dan atas semakin tinggi. Jadi kan karena golongan 7A itu berada di sebelah kanan, dia benar memiliki elektronegativitasan yang tinggi. Nah, jadi apa hubungan antara keelektronegatifan dengan kereaktifan? Jadi kan kalau elektronegativitas itu adalah kemampuan satu atom untuk menerima atau menangkap suatu elektron ya. Nah, di sini kan karena golongan 7A atau halogen di sini memiliki keelektronegatifan yang tinggi, maka kan dia memiliki kemampuan untuk menangkap elektron juga tinggi juga kemampuannya, sehingga karena dia memiliki kemampuan yang tinggi maka dia akan sangat reaktif. Itu alasannya, sehingga nomor 4 jawabannya adalah yang D. Ini ya, tadi penjelasannya ada di kuadran 1 untuk elektronegativitas, artinya dia semakin besar ketika semakin ke kanan dan atas. Oke, selanjutnya bilangan oksidasi atau bilox Fe itu aslinya ada plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, dan plus 6. Tetapi bilox Fe yang paling stabil adalah positif 2 dan positif 3. Penyebab paling tepat dari hal ini adalah yang mana? Kita analisis bersama. Pilihan A, besi merupakan logam transisi yang bersifat feromagnetik dan memiliki elektron valensi berjumlah 8. Kalau kita hubungkan dengan feromagnetik, ada juga ya unsur lain yang dia bersifat feromagnetik. Saya tadi jelaskan, ada nikel, ada kobalt, dan besi. Pilihan A kurang tepat. Pilihan B, besi merupakan salah satu logam golongan transisi yang sering digunakan sebagai katalis di dunia industri. Tidak hanya besi yang digunakan sebagai katalis, sehingga pilihan B di sini juga kurang tepat. Pilihan C, besi merupakan unsur golongan transisi yang memiliki subkulit D belum penuh. Ada juga unsur dari golongan transisi selain Fe yang subkulit D-nya belum penuh ya, tidak hanya Fe. Jadi pilihan C kurang tepat. Pilihan D, besi merupakan salah satu logam golongan transisi dengan elektron pada subkulit 4s mampu mengalami eksitasi ke subkulit 3D agar stabil. Ini kurang tepat ya, karena tidak menjelaskan mengapa besi itu bisa memiliki bilox stabil plus 2 dan plus 3. Kita ke pilihan E. Besi mampu melepas 2 elektron pada subkulit 4s. Oke, karena dia mampu melepas 2 elektron, berarti kan dia bisa membentuk ion 2 plus kan? Oke. Nah, kemudian kenapa bisa plus 3 di sini, atau elektron pada subkulit 4s ditambah 1 elektron pada subkulit 3D. Nah, ini adalah alasan yang tepat kenapa besi itu bilox yang paling stabil adalah plus 2 dan plus 3. Sehingga jawaban nomor 5 ya ini tadi, itu adalah yang E. Selanjutnya, sifat-sifat berikut ini yang bukan merupakan sifat logam alkali adalah yang mana? Oke, kita analisis saja. Merupakan unsur yang sangat reaktif. Benar ya, alkali itu sangat reaktif. Tadi saya menjelaskan, alkali kalau kita masukkan ke dalam air kan dia bisa menimbulkan ledakan, bereaksi lah seperti itu. Kemudian B, terdapat di alam dalam keadaan bebas. Ini bukan, karena kalau bebas ya berbahaya, karena tadi ketika dia bereaksi dengan air, uap air pun nanti dia bisa langsung bereaksi. Kemudian C, dibuat dengan elektrolisis leburan garamnya. Oke, ini benar. Kemudian ionnya bermuatan 1, benar. Logam alkali bermuatan 1, senyawa-senyawanya mudah larut, benar. Jadi yang bukan itu adalah yang B.
Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Tabel keteraturan sifat unsur dari kiri ke kanan dalam satu periode adalah ini. Sifat-sifat unsur periode ketiga. Kita main vokal konsonan seperti tadi saja. Periode ketiga dia diminta dari kiri ke kanan ya. Oke, nomor 1, energi ionisasi bertambah. Energi ionisasi itu adalah vokal. Vokal itu dari kiri ke kanan atau semakin ke kanan dia semakin bertambah. Berarti benar untuk energi ionisasi. Kemudian sifat basa berkurang. Basa ini termasuk ke dalam konsonan. Konsonan itu akan semakin bertambah ketika ke kiri kan. Berarti kalau diminta dari kiri ke kanan dia berkurang, ya berarti benar. Oke, berarti langsung saja nomor 7 jawabannya yang A. Nomor 8, reaksi berikut yang berlangsung adalah yang mana? Jadi ini menggunakan konsep pendesakan, reaksi pendesakan dari golongan halogen ya. Kan urutannya F, Cl, Bri, tapi saya akan menuliskan karena F golongan 7A itu ditemukan dalam bentuk diatomik, saya akan menuliskan F2, Cl2, Br2, dan I2. Bagaimana cara menganalisis dia bisa berlangsung atau tidak? Jadi acuannya yang posisinya lebih atas, nanti dia bisa mendesak yang bawah. Jadi gini, misal pilihan B dulu deh. Pilihan B, di sini ada Br2 dan KCl yang kita jadikan acuan yang molekul bebasnya, yang berdiri sendiri. Jadi dalam hal ini acuannya adalah Br2. Nah, Br2 akan direaksikan dengan KCl. Jadi kita bandingkannya dengan Cl ya, karena yang berada dalam golongan 7 adalah si Cl. Nah, jadi kita lihat Br ini posisinya lebih apa kalau dibandingkan Cl. Ternyata Br itu posisinya lebih bawah kalau kita bandingkan dengan Cl. Karena Br-nya ini posisinya lebih bawah, maka dia tidak mau bereaksi atau tidak bisa terjadi reaksi pendesakan. Nah, sedangkan pilihan A di sini ada Cl2 dan KBr. Acuannya kan yang molekul bebas. Dalam hal ini Cl2 kita bandingkan dengan KBr. Tapi yang kita ambil Br-nya karena yang masuk dalam golongan 7 BR-nya. Cl kalau dibandingkan dengan BR, Cl itu kan posisinya lebih atas daripada BR. Karena Cl posisinya lebih atas daripada BR, maka dia mau berlangsung. Sehingga untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah pilihan yang A. Selanjutnya nomor 9, pernyataan yang benar mengenai gas mulia kecuali yang mana? Oke. Helium merupakan gas mulia yang paling ringan. Benar ya, karena dia kan sering digunakan dalam balon udara. Kemudian radon bersifat radioaktif, benar juga. Jadi secara umum unsur-unsur yang letaknya di bawah dalam suatu golongan itu radioaktif. C. Xenon merupakan gas mulia yang paling banyak disintesis dalam senyawa-senyawanya. Oke, iya ya. Kita simpan dulu. Pilihan D, energi ionisasi kripton lebih tinggi daripada energi ionisasi neon. Kalau kita ambil urutannya kan He, Ne, oke, Ne dulu. He, Ne, Ar, Kr, oke. Nah, di sini kan Ne dia lebih tinggi, lebih atas posisinya kalau dibandingkan dengan Kr dalam satu golongan. Nah, ini energi ionisasi. Energi ionisasi kan akan semakin bertambah ketika semakin ke atas. Jadi dengan kata lain harusnya yang lebih besar energi ionisasinya adalah Ne. Sehingga yang D itu salah ya. Oke, kemudian yang E memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Oke, benar. Di sini yang ditanyain yang benar kecuali, berarti tadi yang salah yang D. Berikutnya nomor 10, berikut pernyataan yang benar mengenai unsur halogen. Pada suhu kamar, semua unsur halogen berupa gas. Salah. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas untuk halogen itu ya. Kalau mau tahu F2 dan Cl2 ini yang berwujud gas. F2 dan Cl2 itu berwujud gas. Br2 ini yang berwujud cair. Kemudian I2 itu yang berwujud padat. Cair. Yang I2 itu yang berwujud padat. Gitu ya. Oke, saya tulis S ya, solid. Kemudian B, iodin merupakan oksidator paling kuat.
Oksidator kan semakin ke atas semakin besar ya. Sedangkan I kan dalam satu golongan dia letaknya paling bawah. Berarti tidak mungkin dia yang merupakan paling kuat. Pilihan C di alam sebagai unsur bebas. Dia sebagai diatomik ya, tidak bebas karena sangat reaktif. Kemudian D unsur yang paling reaktif adalah F, fluor. Benar ya tadi ya, asam fluorida merupakan asam paling kuat. Salah, yang paling kuat Hi. Sehingga nomor 10 jawabannya yang D. Oke, kita ke soal nomor 11. Basa alkali tanah yang paling sukar larut dan di dalam air bersifat amfoter adalah yang mana? Tadi saya menjelaskan dari alkali tanah yang bersifat amfoter adalah berilium atau Be. Sehingga nomor 11 jawabannya yang A. Lanjut. Kita ke nomor 12, sifat-sifat unsur sebagai berikut. Ada 5 pertanyaannya, sifat-sifat unsur transisi ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, yang nomor 1 memiliki beberapa biloks. Oke, benar. Pada suhu kamar berbentuk gas, salah ya. Dia kan logam, harusnya padat. Membentuk senyawa berwarna, oke, benar. Sukar bereaksi atau inert, salah ya. Dia mudah bereaksi ya. Karena kita sering menemui unsur-unsur yang berikatan dengan unsur transisi. Berarti jawabannya 1 dan 3, yang B ya. Oke, lanjut kita ke nomor terakhir, nomor 13. Unsur logam yang memberikan nyala berwarna kuning adalah yang mana? Jadi kita harus ingat warna nyala dari unsur yang berada di golongan 1A dan 2A. Ini ya, yang berwarna kuning itu adalah natrium atau Na. 13 jawabannya adalah yang A ya jawabannya. Kalau kalium dia berwarna ungu, kalsium ini dia masuk golongan 2A. Dia warnanya jingga. Kemudian strontium juga golongan 2A ya. Oke. Ini warnanya merah untuk strontium. Merah. Kemudian barium, ini warnanya adalah hijau. Oke, itu ya. Jadi tinggal dipelajari saja, dihafalkan lagi untuk warna nyala yang ada di golongan 1A dan golongan 2A. Oke, cukup sekian untuk penjelasan, pembahasan dan kupas tuntas mengenai bab kimia unsur. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.